Halo semuanya, di sesi kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng gimana sih caranya membaca pelanggan dengan lebih baik. Tujuannya simpel aja kok, supaya komunikasi kita sama mereka jadi lebih nyambung, lebih efektif, dan pastinya bikin semua pihak lebih happy. Pasti pernah kan ya, kita ngerasa udah ngasih solusi terbaik, tapi kok rasanya nggak kena di hati pelanggan. Nah, kebingungan kayak gitu tuh sering banget muncul karena kita belum benar-benar kenal sama siapa yang lagi kita ajak bicara. Oke, biar gampang kita bisa lihat perilaku pelanggan dari dua sisi. Yang pertama itu karakter, ini lebih ke soal kondisi emosi mereka saat itu juga, lagi seneng kah, marah, atau bingung. Yang kedua adalah tipe, nah ini lebih ke gaya mereka ngobrol atau berinteraksi. Kalau kita bisa paham dua-duanya, wah ini bakal jadi kunci banget. Yuk kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu sisi emosionalnya. Kita akan lihat 4 karakter utama yang paling sering kita temui. Yang dasarnya adalah perasaan mereka pas lagi interaksi sama kita. Karakter pertama, ini nih yang mungkin paling bikin kita deg-degan. Pelanggan yang lagi frustrasi. Yuk kita kenalin bareng-bareng. Cirinya gampang banget dikenali. Biasanya nada suara mereka tinggi dan sering pakai kata-kata yang mendesak, kayak harus sekarang atau pokoknya harus cepet. Penting buat diingat, mereka itu bukan marah ke kita secara personal, tapi mereka frustrasi sama situasinya. Jadi, yang mereka butuhin adalah solusi yang cepat. Selanjutnya, ada pelanggan yang merasa kecewa. Kedengarannya emang mirip sama frustrasi, tapi sumber emosinya ini beda banget loh. Nah, kalau pelanggan yang ini, keluhan mereka itu akarnya ada di ekspektasi yang nggak terpenuhi. Bisa jadi karena janji di iklan atau harapan pribadi mereka sendiri. Intinya, mereka merasa apa yang mereka dapatkan nggak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Karakter ketiga adalah mereka yang kayaknya selalu dikejar waktu. Buat mereka, waktu itu adalah segalanya. Pelanggan tipe ini tuh nggak begitu peduli sama detail teknis atau gimana prosesnya berjalan. Mereka cuma mau dengar satu kalimat sakti. Sudah beres. Fokus utama mereka adalah efisiensi waktu. Titik. Dan yang terakhir dari kategori karakter emosional adalah pelanggan yang kelihatan ragu-ragu atau bingung. Biasanya mereka ini nggak yakin apa sih sebenarnya masalah yang mereka hadapi. Mungkin mereka cuma bilang, ini kok aneh ya, tanpa bisa jelasin lebih jauh. Nah, karena mereka sering nggak familiar sama istilah teknis, kunci buat ngadepin mereka adalah kesabaran, dan coba deh pakai bahasa yang lebih sederhana. Oke, sisi emosinya udah kita bahas. Sekarang kita pindah ke bagaimana cara mereka berinteraksi. Kita akan bedah 4 tipe utama berdasarkan gaya komunikasi mereka. Tipe yang pertama kita sebut the critic. Mereka ini adalah tipe pelanggan yang sangat-sangat terlibat dalam setiap prosesnya. Mereka bakal sering nanya kenapa harus begini atau ini fungsinya apa. Bukan buat nyari-nyari kesalahan, tapi karena mereka beneran pengen tahu. Dan biasanya mereka punya sedikit pengetahuan soal produknya. Mereka ini suka banget sama penjelasan yang logis. Nah, ini kebalikannya banget dari the critic. Kita punya the silent atau si pendiam. Kita udah nanya panjang lebar, jawabannya cuma ya, tidak, atau oke. Tantangannya di sini adalah gimana caranya kita bisa mancing informasi yang kita butuhin tanpa bikin mereka ngerasa diinterogasi. Coba deh pakai pertanyaan terbuka pas ngobrol sama mereka. Berikutnya ada tipe yang super ekspresif, yaitu the talkative, alias si banyak bicara. Mereka ini bisa cerita soal masalah laptopnya. Tiba-tiba nyambung ke cerita soal kucing peliharaannya di rumah. Mereka emang ramah banget. Tapi tantangannya adalah gimana caranya kita bisa dengan sopan mengarahkan obrolan balik ke topik utama. Dan tipe interaksi yang terakhir adalah the bargainer atau si penawar. Buat mereka selalu ada celah buat negosiasi. Kalimat andalan mereka biasanya bisa kurang nggak harganya? Atau ada bonusnya kan? Mereka ini selalu mencari nilai lebih. Jadi penting buat kita untuk tahu batasan mana yang bisa kita kasih dan mana yang enggak. Jadi kita udah ngebahas 4 karakter emosional dan 4 tipe interaksi. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita gabungin semua ini biar jadi senjata andalan kita? Nah, ini dia rangkumannya. Di sisi kiri ada keadaan emosionalnya, frustrasi, kecewa, nggak sabaran, dan bingung. Di kanan gaya interaksinya, the critic, the silent, the talkative, dan the bargainer. Satu pelanggan itu bisa jadi kombinasi dari keduanya loh. Misalnya pelanggan yang lagi frustrasi, tapi gaya ngobrolnya itu the critic. Jadi poin paling pentingnya tuh ini.
Tujuan kita belajar ini semua bukan buat ngasih label atau ngejudge pelanggan. Sama sekali bukan. Tujuannya itu justru buat diri kita sendiri. Dengan mengenali pola-pola ini, kita jadi bisa lebih pintar beradaptasi, nyesuaiin cara kita ngomong, dan akhirnya bangun hubungan yang lebih baik sama mereka. Sekarang, coba deh berhenti sejenak dan pikirin interaksi terakhir kamu sama pelanggan. Berdasarkan obrolan kita barusan, kira-kira mengenali tipe pelanggan yang mana nih yang bakal bikin perubahan paling besar dalam cara kamu berkomunikasi mulai besok? Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.